Sakirana diri sia teresep karena budaya sorangan, mendingan ngajedog, repeh, tong nyapelekeun, tong ngarendahkeun, tong ngabentrok-bentrokeun jeung akidah, da aing ge gableng akidah mah aing ge gableng keyakinan. Pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan Lonyeng lah. Pokoknya kata-kata hari ini, apalagi buat si bapak yang pakai kopiah lain dihapus, lain sing demi Allah, aing malain dihapus bantuan ke pesantren teh, tapi dievaluasi ameh merata ka tiap pesantren. Aing wae nu lulusan SD nu pagadagana tuh, deuleu usia ukur kuli, tapi ngarti aing paham naon anu arek dilakukeun ku pamarentah ayeuna. Nah ai sia kabina-bina teuing belet teh dihakan ku sorangan atuh. Eta buah-buah maklar ya, maklar uang pesantren. Buka komisi sabaraha euy meni bagi-bagi atuh aing ye kuli ye capek. Pokokna mah salam cerdas, salam waras, well moal baleg. kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori. Mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu-itu juga. Besarannya terukur, dan lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau RU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Gara-gara program audit dari KDM, akhirnya 4 ekor tikus tertangkap lagi anggota DPRD dari Jawa Barat terlibat korupsi ya. Satu dari PKS yang kemarin keluar-keluar menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ini 2 dari fraksi PDIP ya, yang 1 dari Gerindra. Pokoknya tidak peduli Gerindra atau apa, sapu bersih Pak Deddy Mulyadi, dan ini bekerja sama dengan Wali Kota Bandung. Pokoknya sapu bersih yang korupsi, dan semoga bisa dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lain.
Dan ini yang kasihan itu ya tak, modal jadi anggota DPRD itu luar biasa. Ini modal belum kembali sudah tertangkap. Mungkin kurang belajar lagi ya, mungkin kurang pintar untuk belajar korupsinya. Dan ini enaknya diapakan dulur-dulur? Apakah harus ditaruh di tengah alun-alun dulu biar semua warganya tahu atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Maulana Yusuf, ekonomi naik, rakyat masih nganggur, pemerintah sibuk pencitraan. Ya terus kamu ngapain? Hah? Apa pemerintah sibuk pencitraan kerja? Lo sibuk pencitraan, nyinyirin yang kerja. Astagfirullahaladzim. Bapak ngapain? Mau kayak KPAI? Pasti tanya, tugas kami hanya pengawas. Hah? Cuman pengen kerja. Nah, tunjuk sana, tunjuk sini, gajinya gede, betul kan? Mandor. Bapak juga kerja tuh, Pak. Bagaimana caranya kami masyarakat Jawa Barat mendapat pekerjaan yang layak? Ulah nyalahkeun wae hiji jelema atau sebagian orang. Bapak oke punya tanggung jawab di sini untuk memperjuangkan kami warga Jawa Barat agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemarin tuh di Joper ribuan orang, yang terimanya cuma berapa orang. Itu juga tanggung jawab kita semua, Pak, termasuk Bapak. Bukan tanggung jawab perorangan atau golongan tertentu, tanggung jawab kita semua, Pak. Pikir atuh. Sebenarnya yang saya pelajari begini teman-teman, saya tidak membela pihak manapun, tidak membela pondok pesantren yang di stop dan hibahnya, tidak membela Kiai Maruf Amin sebagai mantan Wapres, tidak membela Eri Mulyadi juga. Yang saya pelajari ini tentang revisi dana hibah mungkin, karena Eri Mulyadi mengeluarkan kebijakan di Pemprov Jabar ingin merevisi dana hibah. Bagi mereka, bagi Pemprov, dana hibah itu tidak merata. Yang mendapatkan dana hibah itu pondok pesantren yang dekat dengan ranah politik, pondok pesantren yang dekat dengan penguasa, pondok pesantren atau kiai-kiai yang dekat dengan kekuasaan, teman-teman. Nah, tapi ustadz-ustadz di kampung, kiai di kampung, ponpes-ponpes di pelosok, banyak yang masih belum mendapatkan dana hibah. Makanya Kang Eri Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ingin merevisi dana hibah agar merata. Dengar-dengar akan diturunkan tahun depan, teman-teman. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Cuman saya sikapi dalam beberapa kritik para tokoh-tokoh kepada Gubernur Jawa Barat, saya tidak membela Gubernur, namun sebagai masyarakat saya setuju dengan kebijakan Gubernur. Kenapa? Kita yang ngurus masjid, yang ngurus pondok juga butuh perkembangan sosial, butuh perkembangan sosial di daerah kita masing-masing. Dengan anggaran dana hibah kalau nggak salah 11 triliun di Jawa Barat, kalau nggak salah 11 triliun, betul. Kalau salah teman-teman boleh koreksi. 11 triliun itu harus akurat. Satu kontes dikasih 100 juta per tahun aja, jutaan kontes itu bisa terbagi, teman-teman. Jangan begini, ketika pondok pesantren yang dekat dengan penguasa, dekat dengan gubernur, bukan wakilnya, itu mendapatkan sampai 50 miliar, 60 miliar, itu tidak wajar, teman-teman. Kenapa? Dana hibah itu bukan hanya untuk pondok pesantren, bisa digunakan untuk beasiswa, bisa untuk sumbangan ke kampus-kampus, ke universitas tinggi, ke sekolah, bahkan masjid pun sangat layak, teman-teman. Nah, kalau saya sih setuju kalau dana hibah direvisi agar merata. Bagaimana menurut kalian? Yang jadi pertanyaan, masjid di dekat rumah kalian dapat nggak dana hibah? Coba tolong komen, teman-teman. Tajangnya di Kabupaten Sukabumi mah pasantren anu menang kucuran dana hibah zaman gubernur terdahulu teh 20 hiji pasantren nilainya 8,2 M. Teuing pasantren anu mananya dages pasti ya teh pasantren-pasantren anu terafiliasi karena politiknya jeung boga akses ka gubernur. Ari pasantren atau yayasan anu aya di kampung mah biasa we rug-rug ogenya nganakeun kitu we swadaya masyarakat proposal acre-acrean ka dermawan gitu boro-boro menang kucuran dana ti provinsi nya sampai dah tuh Tader si Ibel teh sama Ibel. Makanya lu tuh kalau mendengarkan pemberitaan, melihat media sosial itu jangan cuma mengambil katanya. Katanya mah judul lagu Trio Kwek zaman dulu gua masih bocah tahun 90-an. Ya, judul lagu katanya mah. Cari mah fakta kebenarannya.
Kata siapa? Gua tanya sama lu. Kalau pada Deddy Mulyadi mau mencalonkan diri jadi presiden, kata siapa? Kan lu katanya. Nah, gua tanya, katanya itu kata siapa? Karena dari mulut pada Deddy Mulyadi kagak ada keluar dia mau menjadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, kagak ada. Itu mah ya, dengerin Ibel. Tibang hanya omongan-omongan dari rombongan-rombongan lu pada yang ketakutan pada Deddy Mulyadi jadi presiden. Lu ngomong bukan ketakutan, tapi faktanya katanya seorang tukang konten. Tukang apa itu dia ngomongnya? Tukang konten, tukang pencitraan, tukang jual kesedihan. Faktanya, emang faktanya tukang konten emang apa? Yang penting tuh hasil kontennya tersebut diberikan untuk masyarakat. Kontennya juga konten edukasi, informasi, sosial, ya kan? Minimal pada Deddy Mulyadi mau konten juga bisa ngebantu orang lah. Lu punya akun bisa ngebantu orang apa kagak? Tibang buat julid doang, buat apa? Kagak ada manfaatnya lu. Ya kan? Oh, Ibel. Ngonten juga tuh sekarang pada Deddy Mulyadi memperlihatkan kepada kita masyarakatnya adanya ketransparansian. Gitu dah ya kepada masyarakatnya. Jadi kita terbuka yang tadinya kita kagak tahu menau terkait anggaran, terkait anak ini itu, bagaimana keuangan di Jawa Barat, bagaimana terkait masalah bantuan-bantuan di Jawa Barat. Kan jadi tahu kita. Dari kemarin mah pada diam-diam baik, pada ngumpet-ngumpet baik dari masyarakatnya. Ya kan? Makanya biasakan jangan hanya mendengar katanya. Ya kan? Udah mati bang modal katanya lu seserenteng. Dasar koplok. Udah, bye. Ceritanya pengen dapet atensi, anggota DPRD ini sindir Deddy Mulyadi. Kerja salah, gak kerja makin salah. Mungkin itu kata yang tepat buat Kang Deddy saat ini. Walaupun udah buka-bukaan anggaran dan pembangunan, tetap aja jadi bahan pembicaraan. Contohnya video kali ini, seorang anggota DPRD yang tiba-tiba mencoba cari atensi dengan menyindir Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas, karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Iya, kita tahu DPRD emang tugasnya ngomong, tapi harusnya nggak usah pakai sindiran juga.